Jadi di kejadian 31-32 ini kisah yang begitu luar biasa ya. Kalau misalnya baca novel kayak seru seru banget gitu. Wah, ini gimana nih akhir ceritanya gitu. Jadi saya sangat menikmati walaupun juga banyak bergumul kira-kira apa ya Tuhan yang ingin Tuhan titipkan melalui saya. Ada dua topik yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah topik mengenai komunikasi gitu. Dari Laban belajar apa ya tentang komunikasi? Nah, mungkin kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan atau kegagalan Laban mengenai komunikasi ini. Yang pertama yang saya pelajari adalah budaya komunikasi yang jujur dan terbuka itu berawal dari pemimpin. Kita tahu bahwa dari awal seorang Laban tidak membangun budaya komunikasi yang jujur dan terbuka. Kita tahu awal-awal ketika dia berjanji untuk memberikan Rahel sebagai istri Yakub setelah 7 tahun bekerja, ternyata dia menipu, memutarbalikkan itu dengan bilang, oh nggak biasa orang berbuat demikian di tempat kami. Kita harus mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak dari awal? Kalau misalnya dia ingin membangun komunikasi yang terbuka dan jujur, harusnya dari awal dia menyampaikan hal itu. Jadi dari sini kita sudah lihat bahwa Laban tidak menjadi contoh dan teladan dalam mengkomunikasikan atau membuat budaya yang komunikasi yang jujur dan terbuka. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah yang kita lihat di kejadian 31. Menantunya Yakub juga akhirnya mengakali Laban dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Dia sembunyi-sembunyi pergi dari rumah mertuanya. Tidak hanya stop sampai di situ, ternyata putrinya juga, yaitu Rahel, juga berbohong terhadap ayahnya. Dia bilang waktu itu dia mengambil terafim dari Laban, tapi kemudian dia bilang dia nggak mengaku kalau dia yang ngambil gitu. Jadi kita bisa lihat ada ripple effect, ada efek ketika pemimpin dari keluarga, yang di sini ceritanya keluarga yaitu Laban, sebagai seorang pemimpin dari awal dia tidak membudayakan komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang dia pimpin, yang jelas di sini tertulis adalah Yakub dan juga Rahel, akhirnya juga menjadi orang-orang yang tidak berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatu kalau kita lihat, kita perlu sebagai pemimpin berkaca kepada diri sendiri, budaya seperti apa yang kita bangun di dalam keluarga kita, dalam organisasi kita, dalam gereja kita, dalam gereja, dalam komunitas kita. Budaya seperti apa sih yang sedang kita bangun? Itu sangat penting karena orang-orang akan mengikuti budaya apa yang kita teladankan juga. Dan di sini khususnya tentang komunikasi. Yang kedua adalah ternyata kebersamaan yang sudah bertahun-tahun tidak menjamin komunikasi yang baik. Dituliskan bahwa Yakub ikut Laban 20 tahun. Tapi ternyata ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Yakub dan Laban. Jadi di sini saya diingatkan bahwa belum tentu kalau orang itu, misalnya ada seseorang yang bekerja dengan saudara, bekerja dengan kita bertahun-tahun, belum tentu kita ini sedang membangun komunikasi yang baik. Komunikasi itu harus diusahakan dan dibudayakan, komunikasi yang jujur dan terbuka. Seringkali kita pikir, kita sudah jalan bareng-bareng bersama-sama. Tapi siapa tahu ada hal-hal yang perlu untuk kita komunikasikan dan kita usahakan untuk mengkomunikasikan itu dengan jujur dan terbuka. Ternyata setelah 20 tahun, ada banyak hal yang mereka hilang komunikasi tidak terjalin dengan baik. Yang terakhir adalah komunikasi yang buruk menciptakan ketidakpercayaan, mistrust, dan merusak hubungan. Dari budaya komunikasi yang tidak baik itu tadi, akhirnya komunikasi tidak terjalin dengan baik, dan akhirnya apa? Ada ketidakpercayaan dan hubungan yang rusak antara Laban dan Yakub di kisah ini. Pertama kali ketika Laban bertemu dengan Yakub, ditanyakan, kenapa kamu lari, diam-diam nggak ngomong? Jawab Yakub adalah di ayat 31, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Jadi kita berasumsi yang terjelek, kita mempunyai asumsi yang jelek, kita punya prasangka yang buruk ketika tidak ada komunikasi yang terbuka dan jujur antara satu sama lain. Antara pemimpin dan yang dipimpin, antar keluarga, antar suami istri, antara menantu dan mertua, antar saudara. Ketika tidak ada komunikasi yang baik, yang terbuka, yang efektif, maka kita akan punya prasangka demi prasangka, asumsi demi asumsi antar satu sama lain yang akhirnya merusak hubungan itu. Selain itu,
di akhir perbincangan mereka, Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Jadi ada pertengkaran ketika komunikasi ini sudah putus, komunikasi ini rusak. Nah, tiga hal ini menjadi background story dari kisah antara permasalahan komunikasi Laban dan juga Yakub maupun keluarga Yakub. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk melihat lagi dengan lebih seksama lagi di beberapa ayat mengenai yang menceritakan tentang percakapan antara Laban dan Yakub. Ketika Alkitab menuliskan itu dengan cukup detail, berarti mungkin Tuhan ingin kita melihat ke detail-detail perkataan maupun pernyataan dari baik Laban maupun Yakub. Ketika kita melakukan hal ini, kemungkinan besar komunikasi itu akan menjadi terhalang, komunikasi itu akan menjadi tidak terjalin ketika kita melakukan 4 hal ini. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah menghakimi atau pertanyaan yang menyudutkan. Jadi ketika Laban akhirnya berhasil mengejar Yakub, setelah dia 7 hari mengejar gitu ya, diceritakan, pertanyaan yang dia lontarkan adalah, apakah yang kau perbuat ini, maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Jadi dia langsung memberikan pertanyaan yang menyudutkan dan dia menghakimi bahwa anak-anak perempuannya, yaitu Rahel dan Lea, itu diangkut paksa untuk mengikuti kemauan Yakub. Padahal kita tahu di cerita sebelumnya, di ayat-ayat awal, di pasal 31, bahwa Yakub mengkomunikasikan itu dengan Rahel dan Lea, dan mereka setuju untuk ikut bersama. Jadi mereka bukan diangkut paksa gitu. Tapi Laban langsung datang dengan penghakiman, menghakimi bahwa kamu mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan dengan cara paksa gitu. Apalagi pertanyaannya, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Itu bukan pertanyaan yang ingin mencari informasi, tapi pertanyaan yang menyudutkan, yang ingin orang lain mengaku salah. Ketika saya belajar lagi tentang hal ini, diingatkan hal ini, terutama ketika kita mengalami bertemu dengan masalah, ada suatu kesalahan dari orang lain, yang pertama kali kita tanyakan bukan bagaimana atau apa, tapi kita seringkali langsung jumping into conclusion, langsung menyimpulkan apa yang menjadi asumsi kita atau prasangka kita. Dan ini namanya menghakimi. Ini menjadi suatu penghalang yang besar untuk terjadinya komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka antar dua pihak. Poin yang kedua adalah berbohong. Jadi kemudian Laban bilang lagi, mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Kalau misalnya dari awal seperti itu, mungkin Yakub nggak akan juga diam-diam lari gitu. Jadi buat saya ini kebohongan itu nggak selalu, mungkin orang pikir A atau B, tapi ketika apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa isi hati kita, tidak ada integritas di dalamnya, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu juga termasuk kebohongan. Jadi saya diingatkan juga bahwa apa yang kita katakan itu juga harus lahir dari integritas, dari hati, dari pikiran yang selaras. Jadi hati, pikiran, dan perkataan selaras. Itu yang namanya kejujuran gitu. Yang ketiga adalah ancaman. Jadi dikatakan bahwa Laban berkata kepada Yakub, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Wow, dia bilang sebenarnya kalau aku bisa loh berbuat jahat. Ya mungkin membunuh atau menyiksa gitu. Ini sudah termasuk ancaman gitu. Seringkali kita juga mengancam orang lain untuk berlaku seperti apa yang kita mau, apa yang kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita cenderung untuk mengancam sehingga komunikasi ini juga menjadi terhalang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menuduh, tuduhan. Dikatakan di ayat 30, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Jadi ini suatu tuduhan yang dilakukan oleh Laban kepada Yakub. Dia berasumsi bahwa Yakublah yang mencuri dewa-dewanya. Seringkali tuduhan ini menjadi penghalang yang besar terhadap komunikasi karena kita langsung menuduh orang tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada orang yang kita tuduh. Nah, dari 4 hal ini, 4 penghalang ini, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk mengambil 45 detik refleksi gitu. Kira-kira dari menghakimi, berbohong, mengancam, menuduh ini, yang manakah yang sering
Bapak Ibu Saudara lakukan secara tidak sadar maupun secara tidak sengaja gitu. Dan apa yang ingin saudara perbaiki? Mungkin kita bisa ambil waktu untuk berdoa, minta Tuhan untuk menyingkapkan, atau mungkin ketika mendengar permasalahan komunikasi ini, ada nama-nama atau ada wajah-wajah yang Tuhan ingatkan bahwa komunikasi antara saudara dengan orang tersebut memburuk, atau mungkin ada komunikasi-komunikasi yang terputus dengan orang-orang tersebut. Mungkin ini saat di mana kita bisa berdoa, kita minta ampun kalau misalnya kita pernah melakukan hal-hal yang menjadi atau melontarkan perkataan-perkataan yang menghalangi komunikasi itu, kita juga bisa memperbaiki itu. Seringkali kita berpikir, tunggu nantilah dari orang itu atau apa. Tapi mungkin malam hari ini saya kok rindu ketika kita belajar kepemimpinan tiap hari Kamis, seorang pemimpin tuh mengambil tanggung jawab, seorang pemimpin mengambil inisiatif. Mungkin ini saatnya buat Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian untuk yang mengambil inisiatif. Mungkin pertama kali awkward, mungkin pertama kali susah, tapi mungkin komunikasi yang diusahakan, itu apa yang mungkin salah satu ketaatan yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, topik yang kedua yang ingin saya bagikan malam hari ini adalah mengenai ciri-ciri kepemimpinan yang berjiwa kerdil. Buat saya ada 3 ciri-ciri yang bisa kita lihat dari kepemimpinan yang berjiwa kerdil ini dari seorang Laban dan anak-anaknya. Yang pertama adalah iri hati. Iri hati membuat pandangan kita jadi keliru akan realita yang terjadi. Di ayat 1 di Kejadian 31 dituliskan bahwa anak-anak Laban bilang ke Laban, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ini tentu kita melihat ada indikasi iri hati yang cukup luar biasa di sini. Dan kata-kata segala ini tentu tidak sesuai dengan realita. Kita tahu di pasal 30, pasal sebelumnya, bahwa Laban sudah mengadakan perjanjian dengan Yakub bahwa segala domba yang hitam dan yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itu aja upahnya Yakub, bukan segalanya. Tapi kemudian Yakub diberkati Tuhan dan menjadi sangat kaya. Kemudian terlontarlah hal ini. Ini suatu indikasi iri hati. Iri hati muncul ketika kita mulai membandingkan dengan orang lain, dan realita yang kita lihat pun, iri hati juga membutakan kita dari realita yang sesungguhnya. Seringkali kita melihat apa yang kita nggak miliki dan kita merasa, oh orang ini kayak gitu, orang ini kayak gini. Jadi iri hati ini membutakan kita akan banyak hal terhadap realita. Iri hati membutakan kita terhadap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Iri hati membutakan berkat Tuhan yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Jadi iri hati ini begitu banyak hal yang terdampak ketika benih iri hati itu mulai masuk ke dalam hati kita. Saya diingatkan oleh satu ayat di Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita hati-hati sama benih-benih iri hati. Apakah informasi yang kita dengar, atau mungkin ketika kita melihat sesuatu, melihat sosial media, melihat pencapaian orang lain, melihat apapun itu, hati-hati dengan benih iri hati yang mungkin sedang menghampiri hati kita. Karena dari iri hati itu akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, pemimpin yang iri hati ada pemimpin yang berjiwa kerdil, karena dia tidak ingin melihat orang lain lebih sukses dari dirinya. Dia tidak ingin membangun orang supaya orang bisa lebih maju, lebih bertumbuh dari dirinya. Dia nggak ingin melihat orang lain punya potensi yang berkembang lebih daripada dirinya. Pemimpin yang berjiwa kerdil biasanya ada punya banyak area di mana dia nggak ingin membangun orang lain. Yang kedua adalah selain iri hati, melihat salah satu ciri lainnya adalah memanfaatkan orang lain. Ini sudah sempat dibahas minggu lalu oleh Om Bambang, bahwa Laban itu sangat menindas Yakub selama ini. Kita lihat dari apa yang
disampaikan oleh Yakub bahwa dia sudah bekerja selama 20 tahun, tapi 10 kali upahnya diganti-ganti. Terus dia juga bekerja sekeras itu, tapi mungkin tidak diapresiasi, tidak diberi dukungan, bahkan tidak ada apresiasi, tidak ada afirmasi dari seorang Laban kepada Yakub. Jadi ketika ini terjadi, ada indikasi bahwa pemimpin itu berjiwa kerdil. Yang terakhir adalah mencuri kredit orang lain. Dikatakan di ayat 43 bahwa Laban berkata, perempuan-perempuan ini anak-anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Wow, sebegitunya dia mencuri kredit orang lain, dia merasa semuanya itu berkat dia gitu. Inilah pemimpin yang berjiwa kerdil. Dia nggak bisa melihat bahwa butuh orang lain dan yang pastinya anugerah Tuhan, sehingga ternak-ternaknya dia berkembang dan Tuhan memberkati gitu. Dia juga nggak sama sekali tidak melihat bahwa ada kerja keras dan usaha dari Yakub di situ. Dia melihat semuanya itu berkat saya. Kalau nggak ada saya, nggak akan ada kamu. Kalau nggak ada saya, kamu nggak akan diberkati. Wow, ini mencuri kredit orang lain itu juga salah satu ciri-ciri pemimpin yang kerdil. Nah, apa akibatnya ketika pemimpin yang berjiwa kerdil? Ada kepemimpinan yang gagal. Yang pertama, hubungan yang rusak dan putus. Dengan kepemimpinan Laban yang seperti itu, hubungan antara Laban dengan Yakub, Laban dengan anak-anaknya Lea dan Rahel akhirnya terputus. Dituliskan di ayat 51-52 bahwa mereka akhirnya mendirikan timbunan batu, mereka tidak akan melewati timbunan batu itu untuk bertemu satu sama lain. Ini bukan cuma 1-2 minggu nggak ketemu, kemudian bisa ketemu lagi gitu. Tapi timbunan batu ini menjadi pemisah gitu. Jadi sesuatu yang cukup menyedihkan gitu. Jadi dia nggak bisa lagi lihat cucu-cucunya, dia nggak bisa bertemu lagi dengan um, anak-anaknya maupun dengan Yakub gitu. Karena kepemimpinan ini. Jadi ini suatu hal yang cukup menyedihkan ya ketika kepemimpinan yang berjiwa kerdil ini terjadi dan kita nggak menanggulangi itu, kita tidak melakukan sesuatu terhadap kepemimpinan yang seperti ini, akhirnya akan ada hubungan-hubungan yang rusak atau putus, baik antara pemimpin maupun yang dipimpin, maupun dalam konteks keluarga, hubungan-hubungan yang rusak atau putus di antara keluarga. Yang kedua adalah no next chapter, tidak ada lanjutan kisah. Jadi di dalam Alkitab dituliskan kisah Laban berakhir di Kejadian 31 ini. Tidak ada lagi pemimpin yang lahir dari putra-putra Laban. Laban kemudian cuma tuliskan dia pulang kembali ke tempat tinggalnya. Tidak ada lagi kisah kisah tentang Laban maupun pemimpin-pemimpin yang baru yang lahir dari Laban, dari putra-putranya. Jadi ini begitu menyedihkan ketika ada seorang pemimpin kepemimpinan yang berjiwa kerdil, akhirnya yang terjadi adalah tidak ada keberlanjutan, tidak ada keberlangsungan, sustainability, karena seorang pemimpin yang berjiwa kerdil tidak ingin orang lain menyaingi dia, tidak ingin ada orang-orang yang berkembang lebih daripada dia. Jadi dari 3 ciri-ciri tadi jiwa yang pemimpin yang berjiwa kerdil, yang pertama adalah iri hati. Nah, ketika saya juga bergumul dan menyiapkan tentang hal ini, saya rasa kita semua pasti pernah mengalami perasaan iri hati gitu. Apakah itu terhadap pemimpin lain, atau pengikut kita sendiri, atau menti kita, atau orang yang kita pimpin. Nah, mungkin boleh diceritakan bagaimana pengalamannya, dan bagaimana saudara menghadapi benih-benih iri hati itu tadi. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, firman Tuhan bahwa sebab di mana ada iri hati dan menekan diri sendiri, suara kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mungkin merenungkan kapan ya saya pernah iri hati, atau kapan terakhir kali saudara benar-benar bergumul dengan iri hati. Dan dari situ bisa saling sharing untuk mungkin bisa membantu satu sama lain ketika kita mungkin mulai ada benih iri hati atau ada pergumulan dengan iri hati, bagaimana kita menghadapinya.